never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo guys, selamat datang di Carendra Channel. Di sini saya akan membagikan video mengenai PDIP apresiasi Jokowi bertemu SBY, bisa bangun stabilitas politik, dan Menteri BUMN bongkar penyelewengan 4 dapen BUMN, ada kerugian negara 300 miliar rupiah. Tonton sampai habis ya guys. Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat PD, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, bertemu Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Bogor kemarin. PDIP mengapresiasi Jokowi melakukan komunikasi dengan semua pihak. Ya nggak apa-apa, toh wong ketemu aja membangun silaturahmi bagus, berkomunikasi kan bagus ya. Jadi, apalagi beliau ini kan presiden sebelumnya, bagus. Kami apresiasi bahwa Pak Jokowi dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak, kata Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Jarod mengatakan pertemuan Jokowi dan SBY dapat membangun stabilitas politik. Tujuannya apa? Tujuannya ya, kita di tahun politik ini kita bisa membangun stabilitas politik yang bagus, katanya. Namun, Jarod mengaku tidak mengetahui apa isi pembicaraan Jokowi dan SBY itu. Dia mengaku belum mendengar soal isu reshuffle kabinet yang mencuat buntut pertemuan tersebut. Waduh, kalau itu saya tidak tahu ya, ujar dia. Sementara itu, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY tidak mewakili partai dalam pertemuannya dengan Jokowi. Menurut dia, pembicaraan dua tokoh itu lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan pemilu. Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu, kata Andi. Adapun Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon jatuh pada tanggal 4 Oktober tahun 2023. SBY bertemu Jokowi Istana Bogor, Senin 2/10 kemarin. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil. Dari salah satu pintu masuk Istana Bogor, tepatnya di Jalan Juanda, depan kantor Wali Kota Bogor, SBY terlihat keluar istana pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung hampir 1 jam. Di waktu tersebut ada 3 orang terlihat keluar istana. Ketiganya memakai baju batik lengan panjang. 2 dari 3 orang itu adalah SBY dan Jokowi. Ketiganya keluar istana secara berbarengan. SBY tampak berada di posisi tengah. Ketiganya tampak ngobrol saat keluar istana sampai SBY memasuki mobil. Ada 1 mobil yang bersiaga di lokasi untuk menjemput SBY. Tak lama, mobil itu pun pergi meninggalkan istana. Erik bongkar penyelewengan 4 dapen BUMN, ada kerugian negara 300 miliar rupiah. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir melakukan upaya bersih-bersih dalam pengelolaan dana pensiun, dapen BUMN. Ia telah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Pada tahap awal ada 4 dapen yang diaudit, yaitu Inhutani, PT PN, Angkasa Pura I, dan Raja Wali Nusantara Indonesia RNI, atau ID Food. Ditemukan ada kerugian mencapai 300 miliar rupiah. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi, kata Erik dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ia mengaku kecewa dan sedih atas adanya indikasi penyelewengan dapen BUMN. Apalagi uang yang dirampok, para oknum adalah milik pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun. Erik meminta Jaksa Agung untuk menuntaskan masalah ini tanpa pandang bulu. Pasalnya oknum tersebut telah menyebabkan kerugian bagi para pensiunan. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti sebelumnya, beliau tuntaskan tanpa pandang bulu.
Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiunan yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna, katanya. Secara keseluruhan, Erick menyebut dari 48 dana pensiun BUMN, 70% diantaranya atau 34 dinyatakan tidak sehat. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin membenarkan potensi kerugian bisa lebih dari 300 miliar rupiah. Tadi disampaikan Pak Menteri sekitar 300 miliar rupiah, tapi itu adalah baru perhitungan awal. Tadi disampaikan BPKP itu baru 10% perhitungannya, ini bisa berkembang. Yang pasti jumlahnya kita tidak bisa tentukan karena berkembang terus, tapi yang pasti lebih dari yang 300 miliar rupiah, bebernya. Ini adalah produk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, jadi ini adalah sangat menyakitkan, pungkasnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari Carendra Channel.